Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar untuk materi perbaikan channel ini ke depannya. Di awal film, kita bakal kenalan dulu sama sekelompok pemuda-pemudi dengan perlengkapan camping. Dari susunan pemainnya, kita tahu kalau bakal ada adegan bercocok tanam di film ini. Sebelum itu, saya kenalkan dulu satu-satu. Ada Richie dan Amanda, pasangan muda-mudi penuh birahi. Whitney dan Mike, pasangan romantis tapi ya agak bego. Dan Wade, ya kita tahulah kalau nggak punya pasangan mesti ngapain. Niat asli mereka sebenarnya bukanlah kemah, tapi mencari ladang ganja di pinggir danau. Dan itu adalah ide dari Richie dan Wade. Ya saya juga nggak ngerti kenapa ada ladang ganja liar di pinggir danau. Kalau ada beneran, saya sama Emon juga bakar. Sebelumnya, mereka berlima mendengarkan Wade bercerita tentang pembunuhan di Crystal Lake, tempat mereka berkemah. Seluruh pengikut camp musim panas itu dibunuh oleh mama bernama Pamela. Cuma ada satu cewek yang selamat dan berhasil memenggal kepala Pamela. Ternyata, anak Pamela yang bernama Jason melihat itu. Jason yang diwasi dendam pun berubah jadi pembunuh sadis. Seperti film slasher pada umumnya, Whitney dan Mike tiba-tiba punya cita-cita untuk berkelana saat malam di tengah daerah antah berantah. Sedangkan Richie, Amanda dan Wade masih mengobrol. Tapi kita tahu, ketika ada dua cowok dan satu cewek di tempat gelap dan suasana yang mendukung, ya Allah, sensor. Kebetulan Wade teman yang baik, jadi dia ninggalin Richie dan Amanda untuk bercocok tanam dengan musuh. Tanpa sengaja, Wade nemu ladang ganja tersebut. Belum sempat diciduk polisi, Wade malah dibacok oleh Jason. Kita pindah ke Richie dan Amanda. Fakta. Kita pindah dulu ke Whitney sama Mike. Whitney cerita ke Mike kalau dia merasa tidak nyaman berada di sana. Tapi Mike dengan mulut fuckboy-nya bilang kalau ini kemauan ibunya juga. Luas bener mulutnya. Whitney yang sudah terbuai rayuan receh Mike akhirnya manut ketika Mike penasaran dan mau masuk ke sebuah camp. Dan mereka menemukan sebuah rumah tua di sana. Sebagaimana manusia pada umumnya, mereka pun masuk. Alah, nek waras ki minggat tuh asu. Mike dan Whitney pun melihat-lihat isi rumah tersebut. Mike sempat nemu leontin berisi sebuah foto. Dia bilang kalau foto itu mirip Whitney. Bukannya dibalikin, malah diimbat. Mereka terus masuk dan sampai di sebuah kamar. Suasana berubah horor ketika mereka membaca nama pemilik kamar tersebut. Whitney dengan insting smart people bilang kalau lebih baik mereka pergi. Tapi karena Mike punya insting jamet, dia bodo amat. Sementara itu Amanda dan Richie, Masya Allah belum kelar juga. Ya Allah sampai kapan tak sensori gitu. Baiklah, Amanda yang sedang dipacul merasa ada yang mengintip mereka. Tapi Richie yang lagi macul, ya bodo amat lah. Wah udah lucu enggak. Tapi Amanda kekeh kalau ada yang ngintip. Tapi Richie mau. Gitu aja terus sampai Free Fire di blok. Oh iya, tapi by the way, adegan cocok tanam ini di-shoot selama 15 jam. Apa nggak adem mbak sarang burungnya dilepas begitu? Tapi perempuan punya jurus BT. Jadi Richie merampungkan urusan pacul memaculnya dengan tanggung. Dan keluar tenda karena berpikir kalau Wade ngintip mereka. Amanda yang udah berseragam lengkap tidak sadar kalau itu keputusan yang salah. Nggak tahu gimana, Richie nyari Wade jauh ke dalam hutan. Bukan nemu Wade, dia malah nemu ganja. Tapi bukannya senang, Richie nemu ganja yang sepaket sama kuping Wade. Dan terlihat, Wade sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba dari jauh, Richie mendengar Amanda berteriak. Dan ternyata, Amanda sudah terbungkus dan sedang dipanggang. Berniat menolong, Richie malah terkena perangkap beruang. Aduh, fuck, ngilu. Adegan berpindah ke Mike yang kaget kalau ada listrik di rumah tersebut. Saya aja kaget, apalagi Whitney. Dan bukannya minggat, Mike malah penasaran dengan isi di balik tembok bolong. Mike kaget pas tahu di balik tembok ada kepala manusia yang kadaluarsa. Pintunya tertutup, mereka kaget, tapi saya enggak. Karena udah tahu kalau mereka bakal dicicil oleh Jason. Dan benar, rasa cinta aja nggak cukup kalau ketemu begal. Apalagi kalau begalnya segede Jason. Whitney yang bodoh amat sama Mike kabur ke tenda mereka. Di sana, ia melihat Amanda yang udah setengah matang dan Richie yang kesakitan. Whitney mau nolong Richie, tapi Jason keburu datang dan beruntung goloknya kena kepala Richie. Whitney kaget dong dan Jason sigap mengaitkan goloknya dan... Ya, baru intro. Seriusan, filmnya baru masuk intro di menit 23. Setelah itu, nongol lagi sekumpulan pemuda-pemudi lain. Sekarang, susunan pemainnya adalah Jenna si gadis baik, tren pemuda kaya congkak yang selalu ada di tongkrongan, Chelsea dan Nolan, pasangan liar tidak punya adab, Ciwi, pemuda Asia dengan mata yang agak tajam, Lawrence, pemuda yang... ya udahlah. Dan terakhir, ada Bri, gadis manis dengan posisi puting sempurna. Nanti saya liatin sempurnanya sebelah mana, oke? Oh iya, sebenarnya karakter utama dalam film ini adalah Clay Miller. Ada yang pernah tahu doi terkenal di film apa?
Jadi, Clay ini sedang mencari adiknya yang bernama Whitney Miller. Iya, bener, Whitney si cewek intro. Ternyata Whitney sudah hilang selama 1,5 bulan. Sebenarnya, kasus hilangnya Whitney sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, pihak berwajib menyerah karena tidak menemukan jejak apapun. Bisa kita simpulkan kalau Jason ini orangnya cukup rajin beres-beres. Sampai-sampai polisi nggak bisa nemuin jejak mayat, tenda, api unggun, atau ya ceceran kuping milik Wade yang nyangkut di batang ganja tadi. Saya dan Clay tentunya bete dengan kinerja polisi. Clay mencari adiknya dengan nyebar selembaran orang hilang. Dan nanya dari rumah ke rumah yang jaraknya jauh-jauh semua. Kemudian Clay ketemu ibu-ibu yang lumayan judes. Si ibu bilang kalau Whitney bukan hilang, tapi mati. Clay juga sempat nanya ke pemuda lokal setempat. Bukannya dapat informasi, tapi malah ditawaran ganja. Sungguh warga yang sangat welcome. Akhirnya Clay sampai di sebuah rumah atau villa. Ternyata villa itu ada villa keluarga Trent. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Sebelumnya, mereka bertemu di toko kelontong dan hampir baku hantam. Beruntung Gina melerai Trent yang sok jago. Karena rahimnya hangat, Gina ngajak masuk Clay. Trent marah dong, seenak Gina bawa masuk orang asing. Gina yang udah kembang kempis rahimnya pun bete sama Trent. Akhirnya, Gina coba nemenin Clay nyari adiknya di dalam hutan. Iya, di dalam hutan. Solusi tanpa basa-basi. Lalu, kita akan melihat pemuda setempat. Biar gampang kita panggil Jamet. Si Jamet baru aja pulang dari memanen ganjanya. Si Jamet bahagia sekali dengan hasil panennya. Lalu merayakannya dengan ngisep sebatang dan membaca majalah cocok tanam. Rapi juga putingnya. Tiba-tiba Jamet dengar sesuatu dari atas gudangnya. Saat dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ada malah pacarnya. Ya, di luar dari bentuknya yang keras, memang seorang laki-laki selalu menemukan cara untuk bersalaman dengan Johnny-nya. Kebetulan punya si Alec. Saat asik menggrepe, Jason muncul di belakang Jamet. Sempat kaget, si Jamet kelimpungan sampai narik karung yang ada di muka Jason. Namun si Jamet tidak selamat. Dan disinilah Jason menemukan topeng yang bakal dikenal oleh banyak orang. Oke, kita kembali ke kumpulan pemuda-pemudi tadi. Sekarang mereka terbagi di 3 tempat. Clay dan Gina masih jalan di hutan. Trent dan teman-teman sedang bermain pingpong bir. Chelsea dan Nolan sedang asik berselancar dengan gaya bebas. Maksud saya, benar-benar bebas. Bisa kita lihat dari puting Chelsea yang berkibar dengan manja. Tanpa sadar, Jason ada di dekat mereka. Nolan terkena panah dari Jason. Sementara itu, Chelsea yang belum tahu Nolan mati meminta tolong untuk menjemputnya karena tadi dia terjatuh saat berselancar. Namun kapal tidak berhenti dan sudah jedor cocok anjing. Chelsea yang geliang-geliang sadar ada yang melihat mereka dari pinggir danau. Chelsea pun berusaha kabur ke dermaga. Namun di sana ada Jason yang berjalan perlahan. Chelsea yang mengira dirinya tidak ketahuan akhirnya mati di tangan Jason. Yalah, sensor meneh. Hari berganti malam, namun Gina dan Clay masih berkelana di hutan. Sampai akhirnya mereka sampai di Camp Crystal Lake. Ya benar, bukannya memutuskan untuk istirahat atau pulang, mereka masuk ke sarang pembunuh. Sungguh pemuda-pemudi yang solutif. Mereka pun mencoba masuk ke kabin, terus keluar. Mas, Mbak, seriusan, di dalam gak ada obrolan penting. Isinya cuma basa-basi terus kepleset. Terus saling tatap, diam sebentar, terus keluar. Seriusan, gak ada adegan abis saling tatap terus kan. Keluar kabin, mereka tiba-tiba sembunyi karena ada yang datang. Dan itu adalah Jason yang sedang membawa mayat tanpa kepala. Jason kaget karena ada tas di sana. Karena gelap, Jason nyalain lampu. Seriusan, setelah itu yang bisa mereka lakukan cuma berlari. Tapi Jenna tiba-tiba terjatuh karena ada tali di sana. Ternyata tali itu adalah alarm yang mengarah ke sebuah gua di mana Whitney dikurung. Jadi selama ini Whitney itu tidak mati, namun dikurung oleh Jason karena dia mirip dengan almarhum ibunya. Jason sendiri selalu nurut ketika Whitney menyebut namanya. Sementara itu di villa, pemuda-pemudi yang tersisa sedang asik mabuk sambil ngeliatin Mbak Bre joget. Baik, kita nikmati sebentar scene ini. Tanpa sengaja Ciwi jatuh waktu disebul Mbak Bre dan gak sengaja nyerempet bangku milik ayah Trent sampai rusak. Trent ngamuk dan nyuruh Ciwi benerin bangku itu. Tapi Mbak Bre adalah gadis yang cerdas. Saat seorang laki-laki ngamuk, satu-satunya cara biar mereka kalem adalah dengan disedot. Lawrence yang tinggal sendirian jelas iri. Daripada cenggur, Lawrence cari bahan untuk dipacul. Dan beruntung Lawrence nemu foto mbak-mbak dengan seragam lengkap. Sungguh laki-laki dengan imajinasi tinggi. Eits, awas, diintip rusa mas.
Ciwi yang bete akhirnya sampai di gudang. Niat nyari alat, dia malah nemu Ciu. Baiklah, gak apa-apa, tipis-tipis tapi gas terus. Setengah tiang, Ciwi malah main hoki gak jelas sampai mecahin lampu. Namun Jason sudah sampai di gudang. Tanpa basa-basi, Jason nyerang Ciwi dan ditusuk pelan-pelan. Fuck! Buaya langsung coblos we ngopo toh son. Sementara itu, Cek, kecepatan adegannya, gue sih. Maaf. Sementara itu, Clay dan Jenna sampai di villa. Mereka ngomong kalau ada seorang pembunuh gila menuju ke sini. Loh, kok ngerti? Clay nelpon polisi dan minta tolong. Di kamar, baiklah. Adik-adik manis, tak sensor sebentar ya. Saat sedang bercocok tanam, Trent sempat memuji semangka lokal milik Bri. Sekarang rahim Bri gak cuma hangat, tapi panas. Oh iya, pertama kalinya Mbak Bri ini ngelakuin adegan puting lepas loh. Mereka terus mencangkul dan mencangkul, sampai tidak sadar Jason mengintip karena iri nggak diajak nyangkul. Selesai bercocok tanam, Trent kaget melihat Clay ada di bawah sana sama Jenna. Trent marah dan menyuruh keluar. Namun Clay mencoba meyakinkan Trent bahwa di luar sana benar-benar ada pembunuh. Lawrence yang setia kawan keluar dengan perlengkapan perangnya, sebuah wajan dan besi panjang buat nolong Ciwi. Baiklah, seperti yang kita kira, Lawrence langsung ketemu Jason. Namun, Lawrence berhasil kabur, bahkan sempat menusuk kaki Jason. Namun kembali lagi, ini horror slasher. Jason yang masih bisa berjalan nemu kapak dan melemparnya ke Lawrence yang sedang berlari. Lance terkapar dan teman-temannya cuma bisa mendengar Lawrence berteriak minta tolong. Trent lari ke kamar dan mengambil pistol. Sementara, Bri malah penasaran sama suara dari kamar mandi. Tentu saja, itu adalah suara dari Jason. Bri disekap dari belakang, dan tanpa bisa melawan, Bri ditusuk dari belakang. Maksud saya ketusuk belakangnya. Maaf. Akhirnya, sebuah polisi datang. Ya, cuma seekor yang datang. Namun Jason kebetulan berpendidikan. Jadi, polisi itu dihabisi dengan mudah oleh Jason. Gina dan Clay pun kabur, lalu bertemu Trent yang juga panik. Mendengar ada suara terjatuh, Trent langsung menembak sesuatu dari balik pintu. Ternyata, itu Bri yang sudah mati. Tanpa rasa bersalah, Trent kabur diikuti dengan Clay dan Jenna. Mereka tidak bisa menggunakan motor dan mobil karena kuncinya tidak ada. Gimana jelasinnya ya? Udah, lanjut dulu. Trent mencoba menghubungi polisi lewat HT. Trent juga memaksa Jenna untuk ikut dengannya. Tapi tiba-tiba tubuh Bri jatuh di atas mobil. Trent kabur tanpa arah dan berakhir di pinggir jalan raya. Hampir tertabrak, namun Trent selamat dan mobilnya berhenti. Tapi Jason sudah di belakangnya, dan Trent pun tidak selamat. Untuk adegan ini, saya nggak ngerti kenapa Clay sama Jenna balik ke kabin milik Jason. Dan Whitney juga tiba-tiba teriak minta tolong. Clay yang mendengar suara itu langsung tahu kalau itu adiknya, dan langsung menemukan pintu ke arah gua di bawah kabin. Singkat cerita, Clay berhasil menemukan Whitney. Tantangan mereka selanjutnya adalah kabur dari gua tersebut. Karena Jason sudah sedikit lagi sampai di lokasi mereka. Beruntungnya, Clay nemu lubang yang mengarah keluar. Saat giliran Jenna keluar, semuanya sudah terlambat. Whitney mengajak kabur, namun Clay tidak terima karena belum icip-icip. Tapi kepala Jenna berganti dengan kepala Jason. Whitney dan Clay langsung kabur. Beruntung mereka nemu tangga yang mengarah keluar. Clay mau keluar duluan, tapi Jason sudah siap di belakang Clay dan langsung menghajarnya. Whitney berteriak melihat kakaknya digagahi. Namun Whitney langsung kabur dan bersembunyi. Saat Jason sedikit lagi sampai di tempat Whitney, Hello, motherfucker. Jason pun langsung masuk ke lubang. Whitney yang berhasil kabur langsung ditolong Clay yang sudah sadar. Akhirnya mereka sampai tempat jamet. Clay yang punya film-filmnya belum selesai mencoba mencari senjata tajam. Kayaknya segitu nggak cukup deh, Pak. Clay mencoba melawan, namun Jason terlalu tangguh dan berniat memasukkan Clay ke mesin penggiling. Whitney pun langsung memanggil nama Jason. Seketika itu juga, Jason berhenti dan mendekati Whitney kayak terhipnotis. Clay pun langsung menggulung Jason dengan rantai. Whitney juga langsung melempar lantai tadi ke arah mesin penggiling. Jason yang masih hidup biarpun tergantung mencoba melawan kekuatan mesin penggiling. Tapi mesin penggiling terus saja menarik rantainya. Whitney pun langsung mendekati Jason dan mengucapkan selamat tinggal untuk dirinya dan ibunya. Scene pun berpindah. Clay membawa Jason ke ujung dermaga dan membuangnya ke danau. Sambil saling bertatap, dan filmnya pun tamat.